Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lamulo Show di seluruh tanah air, salam sehat, salam bahagia, salam happy ending. Hari ini alhamdulillah Lamulo Show kehadiran narasumber yang luar biasa. Kebetulan ini tetangga daripada kita di studio. Beliau adalah di alumni UI, Universitas Indonesia. Beliau hadir kali ini adalah untuk menyampaikan rasa kepedulian atau moral terhadap rekan bisnis beliau atau sahabat beliau yang memang satu angkatan di UI. Beliau ini adalah ketua alumni di teknik kimia di UI. Kemudian beliau ini adalah pelaku bisnis usaha batubara yang ada di Kalimantan di Indonesia tentunya ya. Siapa beliau? Beliau adalah Insinyur Al-Murtasal Amir MSc. Apa kabar Pak? Kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Amir atas waktunya ini. Sama-sama Pak. Saya senang sekali karena memang Bapak hadir. Tidak ada lain adalah karena keterpanggilan Pak untuk berbicara di podcast Lamulo Show kali ini. Karena memang saya ikuti berita Pak sedikit mengenai kasus Adaro dan IST. Kebetulan saya juga kemarin live Pak, live di hari Jumat yang ada di daerah Ampera. Bapak juga hadir, ada Pak Marwan Batubara juga, kemudian ada juga Pak Dr. Heru sebagai orang yang memperhati terhadap kasus-kasus ini. Baik Pak Amir, boleh ceritakan Pak sebenarnya apa yang terjadi dengan Pak Ibnu ini yang memang kemarin berseteru dengan PT Adaro, yang dimana sebenarnya Ibnu adalah rekanan daripada PT Adaro itu sendiri. Awal mula masalahnya apa itu Pak? Baik, terima kasih. Selamat siang kawan-kawan semua. Jadi kalau saya melihatnya masalahnya sebenarnya ini masalah simpel sebetulnya. Jadi proses kerjasama dan kontrak. Jadi Ibnu ini, Ibnu dengan perusahaan nama IST Inti Sarana Teknik mendapat kontrak dari perusahaan tambang. Ini ada Adaro. Saya sampaikan sedikit mengenai Ibnu ini siapa dan IST itu apa. Ibnu ini adalah dia alumni UI, dia alumni gas petrokimia UI. Dan sama dengan Pak Amir? Sama dengan saya. Kebetulan Ibnu bareng saya, sama-sama angkatan. Ibnu ini juga aktivis mahasiswa, dia pernah menjadi ketua ikatan mahasiswa teknik gas petrokimia dulu, namanya TGP dulu, sekarang namanya kimia. Dan saya adalah mantan dari ketua ikatan alumni TGP, teknik kimia. Ibnu ini orang cerdas, Ibnu orang cerdas satu. Yang kedua dia punya pengalaman yang puluhan tahun di pengolahan limbah, khususnya limbah batubara. Jadi waktu itu setelah sekian lama bekerja sama dengan Adaro dan banyak perusahaan tambang yang lain ini udah lama sekali sebetulnya sebelum dia mendapat teknologi pengolahan lumpur. Dia selama ini Ibnu ahli slurry pump sebetulnya, ahli dalam pengolahan pemindah lumpur itu sebenarnya. Nah, kemudian dia dikasih tantangan oleh Adaro karena Adaro sedang mengalami kesulitan atau ingin memperbaiki sistem pengolahan lumpur di mereka. Pengolahan lumpur yang paling umum, ini saya tinggal sedikit istilah teknisnya Jadi selama ini tambang itu, kalau khususnya di Kalimantan, tambangnya kan tambang permukaan, overground, bukan underground. Kalau underground kan dalam tanah digali. Nah, jadi karena tambang di Kalimantan tambang di atas permukaan, dia tuh digali tanah ini untuk diambil batu baranya. Nah, karena digali tentu akan nanti timbul jadi semacam kolam-kolam. Nah, dia semakin banyak semakin jauh, semakin dalam dia digali. Kalau semakin ke samping juga itu semakin lama semakin digali ke kiri. Jadi kolamnya itu semakin lama akan semakin melebar dan semakin lama akan semakin dalam. Siap.
yang namanya kolam, tanah lebih rendah dari yang lain. Kalau turun hujan tentu air akan mengisi kolam tersebut. Kolam-kolam tersebut. Ya. Dan karena air hujan itu dia akan membawa lumpur-lumpur yang ada di sekitar situ. Sama seperti kolam lah. Dia akan bawa lumpur-lumpur masuk ke dalam kolam tersebut. Nah, kalau airnya tidak dibuang tentu kita nggak bisa menambang karena batu bara tertutup oleh air tersebut, Air, lumpur. Ya, karena itu air itu harus dipompakan, diambil dari dalam kolam itu, dikeluarkan supaya tambangnya kering dan batu bara bisa diambil. Karena airnya ini sudah, maaf Pak, ini kan air sudah bercampur dengan lumpur Pak. Iya. Nah, alat apa yang sejenis apa nih yang dipakai oleh? Iya. Jadi yang itu alat digunakan pompa tetap. Cuma pompanya dengan yang berbeda. Sama seperti pompa di rumah, ya kan diambil air, cuma air kan jernih. Nah, karena ini lumpur, air lumpur itu artinya dia kan kental tuh, bayangin kental, jadi pakai pompa rumah tuh sebentar pasti rusak. Jadi pompa khusus yang disebut dengan selari pump namanya. Pompa selari. Kalau dibuang langsung ke kali ini kan bisa mencemarkan Pak, kalau memang dia tidak boleh dibuang di kali. Aturan KLH negara pun tidak mengizinkan. Kenapa? Karena lumpur itu kalau dibuang ke kali, dia kan mengandung tanah. Nanti kalinya jadi menjadi penangkalan. Penangkalan ya, betul. Nah, lama-lama apalagi kalau di Kalimantan tuh kita ketahui, di Kalimantan tuh sungai itu menjadi salah satu transport lebih utama malah daripada darat. Jadi masyarakat tuh sebagian besar tuh justru bertransportasi berpindah di sungai atau beraktivitas adalah di sungai. Jadi kalau seandainya lumpur dibuang ke sungai, lumpur tuh makin lama dia makin mengendap di bawah sungai dan makin lama akan semakin dangkal. Kapal nggak bisa lewat lagi. Kalau kapal nggak lewat ya lumpur lah orang di hulu gitu. Itu pentingnya lumpur itu diolah. Maka pemerintah membuat regulasi lumpur tidak boleh dibuang ke sungai. Yang boleh dibuang sungai itu adalah air dengan kekotoran tertentu. Kalau nggak salah sekitar 200 ppm misalnya. Jadi kadar air itu kotornya tidak boleh melebihi dari itu yang boleh dibuang ke sungai. Kalau air jernih dibuang ke sungai nggak masalah. Air hujan dibuang ke sungai nggak masalah. Nggak ada masalah ya. Nah, kembali ke tambang itu tadi, jadi air yang ditambang tadi itu harus dibuang keluar. Cara buangnya dibuat di samping tambang itu adalah kolam juga. Kolam juga. Kolam yang juga besar. Tidak memang disalurkan ke sungai. Di luar ya, tapi masih di dalam aja. Masih dalam tambang. Misalnya kalau ini area tambangnya seluas ini, di sini kita tambang, di sini kita bikin kolam. Jadi air di sini kita buang di sini. Jadi lumpur itu bisa disaring sama si Bu. Ya, lumpur itu konsep sederhana. Lumpur yang dari kolam itu dikasih semacam polimer sehingga menggumpal itu lumpur itu sehingga dia terpisah antara air dengan lumpur. Atau kalau di kita rumah tangga tuh kayak tawas kita kasih. Jadi tawas itu membuat lumpur mengendap ke bawah dan air di atas. Jadi airnya bisa kita ambil air jernih. Nah, proses seperti itu. Terus kemudian yang air yang kotor itu dimasukin ke dalam karung sehingga lumpur tertahan di dalam karung dan airnya keluar dari karung. Dan air itu jernih sehingga bisa dibuang ke sungai nggak ada masalah. Ya. Dan dia di bawah 200 ppm. Jadi secara lingkungan itu persis sama seperti air hujan. Jadi sama seperti air biasa gitu. Jadi nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Berarti kalaupun misalnya airnya terbuang ke sungai itu kan nggak mencemarkan? Tidak mencemarkan. Tidak mencemarkan ya? Jauh lebih bersih. Nah, kembali ke ini. Nah, jadi Ibnu dapat order dari Adaro untuk mengolah lumpur tersebut. Jadi supaya persisnya tahun berapa itu, Pak? Itu dari 2016 kalau nggak salah. Angkanya saya tidak tahu persis gitu ya. Oh, berarti artinya sebenarnya Adaro minta Pak Ibnu ya sebagai IST tentu ya, Pak ya. Betul. Kemudian pasti ada kontrak dong, Pak. Iya. Kontrak kerja. Betul. Ya mungkin pertama sebelum dikontrak diberikan uji coba dulu atau seperti apa? Betul. Nah, seperti apa, Pak? Jadi karena Ibnu dibilangin awalnya karena proses tadi saya bilang proses pengolahan yang umumnya orang adalah memindahkan jadi di saat penuh kolamnya pindah ke kolam yang lain. Terus Ibnu dibilangin, Ibnu kita kan udah lama berteman nih, kamu kan jago mengolah lumpur ini. Bisa nggak kamu olah lumpur ini? Tidak perlu saya buang ke sungai dan tidak perlu saya nambah kolam baru lagi. Nggak perlu saya pindahin gitu. Karena memindahkan air, memompakan ke sungai itu biaya besar sekali. Dan Ibnu bilang bisa. Tempat juga butuh ya, Pak ya? Ya, bisa. Dan biaya malah Ibnu bilang saya bisa melakukan dan biaya jauh lebih murah. Oke. Sehingga kata Adaro, oke, kalau kamu coba kamu pasang di sini. Kalau kamu mau bisa, saya bayar. Tapi kalau nggak berhasil, nggak dibayar. Kata Adaro kan.
Dia bilang oke, maka dilakukan uji coba. Dan uji coba ternyata berhasil. Berhasil uji cobanya. Karena berhasil itulah dibuatkan kontrak baru. Kontrak kerja. Kontrak kerja. Oke, kerjasama lah Pak ya. Kerjasama jadinya. Jadi Ibnu disuruh menghandle masalah lumpur itu. Dan itu tahun pertama sukses, tahun kedua pun berhasil gitu kan. Artinya Hadaro senang sekali. Karena bisa menghemat biaya juga gitu. Nggak perlu bikin kolam, nggak perlu memompakan berkali-kali berlipat-lipat gitu. Dan juga menghindari risiko kalau terjadi bencana. Bencana itu terjadi kalau misalnya terjadi lebat yang besar dan kolam itu sempat meluap dan itu ke sungai, itu bencana alam. Siap. Ya artinya masyarakat akan heboh gitu. Dan mungkin itu bisa tambang bisa tutup. Nah karena Ibnu berhasil dengan alat yang teknologi yang diciptakan itu alat canggih banget ya. Dan itu malahan sekarang dipatenkan. Teknologi yang digunakan. Dipatenkan yang ditemukan oleh IST itu. Ibnu ya. Oleh Ibnu. Gitu. Jadi teknologi yang digunakan oleh Ibnu ini bukan hanya bagus untuk orang pertambangan, tapi juga bagus untuk skala nasional dan secara internasional pun juga bisa dipertanggungjawabkan dan hasilnya sangat baik. Jadi Ibnu ini sebenarnya dari segi keilmuan sebagai orang UI saya bangga dengan beliau karena berhasil menemukan teknologi yang dipatenkan itu. Dan sampai saat ini baru hanya Ibnu dan IST yang bisa melakukan itu di dunia dengan cara itu. Karena cara simple. Jadi air dipompakan, dikasih polimer, terus kemudian disaring dengan karung, selesai gitu. Tapi walaupun simple prosesnya, tapi efeknya luar biasa. Jadi dia berupa alat kayak karung gede begitu Pak? Iya betul, karung. Karungnya besar sekali. Besar sekali. Diameternya besar sekali ya? Besar sekali. Jadi tinggi bisa sekitar tinggi 4 meter, luasnya bisa 1 hektar. Baik, artinya gini, 100 meter kali. Kalau saya tarik kesimpulannya dari Pak Amir cerita, artinya kan pihak Adaro ini diuntungkan sebenarnya. Iya. Karena memang mohon maaf ya, biaya ditekan. Karena apa? Tidak perlu lagi mengeluarkan biaya besar seperti yang sebelumnya. Iya. Artinya ini kan berhasil dia setelah uji coba, kemudian Pak Ibnu selaku di IST berhasil membuat alat untuk memfilter atau membuang limbah kan? Iya. Artinya ini kan kenapa jadi ada kasus? Nah, itu yang ini yang termasuk kejanggalan yang kita lihat baik dari UI maupun dari si praktisi bisnis ya. Ini benar-benar sebuah kejanggalan yang menurut saya nggak masuk akal. Kenapa? Karena semua Adaro pertama di sini adalah dia diuntungkan dengan teknologi ini. Baik dari segi harga, artinya biaya yang dia keluarkan selama ini untuk mengolah lumpur itu dengan ada IST dia lebih murah. Betul. Yang kedua dari segi risiko. Kalau dia tidak menggunakan teknologi ini, yang pertama kalau itu sempat terjadi seperti saya sampaikan tadi, kalau sempat itu meluap dan sampai jatuh ke sungai karena hujan lebat dan lain, itu bukan hanya menimbulkan demo di masyarakat, karena sungainya jadi penuh lumpur, tapi tambang bisa ditutup dan kerugian itu bukan main besarnya gitu, di segi risikonya. Ibnu berhasil mengatasi itu, jadi Adaro semua senang. Dan malahan secara keuntungan Adaro saya bilang kan, Ibnu ini dianggap berhasil membuat lingkungan menjadi limbah itu menjadi bersahabat. Jadi dari KLH malahan Adaro dijadikan perusahaan yang environmental, artinya perusahaan tambang batubara, salah satu perusahaan tambang batubara yang akrab bersahabat dengan lingkungan, tidak masalah lingkungan gitu. Memang banyak faktor, pengakuan Pak ya. Banyak faktor, tapi termasuk salah satunya adalah yang karena prestasinya IST. IST berhasil membuat Adaro itu tidak bermasalah dengan limbah. So kalau Adaro dipersepsikan, seandainya Adaro itu dipersepsikan dia tidak bisa mengolah limbahnya dan limbahnya mencemari lingkungan, Adaro saya pastikan tidak akan pernah mendapatkan sertifikat pengakuan sebagai perusahaan batubara yang bersahabat dengan alam. Dan Adaro dapat penghargaan itu dari lingkungan hidup, Menteri Lingkungan Hidup. Oke. Dan karena itu Adaro juga memberikan penghargaan kepada IST. Karena teknologi itu. IST dapat penghargaan dari Adaro juga. Baik. Dari IKH juga dapat penghargaan gitu. Malah dari organisasi internasional pun juga dapat penghargaan sebagai sebuah penemuan yang sangat bagus. Karena secara lingkungan teknologi yang digunakan ini sangat keren. Baik. Nah sekarang Pak Amir ini kan panggilan moral nih terhadap teman ya tentunya.
apa yang diharapkan oleh Pak Amir selaku sahabat, mungkin selaku teman atau rekanan bisnis ya, karena Bapak pelaku usaha juga di batubara. Apa harapannya supaya PT Adaro kemudian ISC ini, IST ya, ke depan supaya mungkin apa namanya, jalur yang ditempuh adalah damai atau apa gitu Pak? Harapan saya yang pertama adalah Ibnu harus dibebaskan, ya. Ibnu dibebaskan dan ST harus dibebaskan karena tidak ada dasar yang kuat untuk memenjarakan Ibnu. Tuh. Yang kedua adalah praktek-praktek seperti ini, menurut saya ini adalah kecenderungan kepada perlakuan semena-mena terhadap partner bisnis, ya, rekan kerja atau vendor. Itu harus dihentikan. Apalagi ini saya lihat kezaliman sebenarnya dari perusahaan yang kuat, yang besar kepada perusahaan kecil. Yang kedua. Yang ketiga adalah di sini saya ada terkesan kriminalisasi. Jadi prosesnya sebenarnya proses sederhana, masalah sederhana gitu. Tapi saya melihat ada kesan dipaksakan gitu. Kenapa? Karena kalaupun ini memang bermasalah sekalipun, ini hanya hubungan perdata kok. Biasanya kalau seandainya dianggap uang prestasi, dianggap katakanlah misalnya alat yang diciptai ini tidak mampu, tidak sesuai spek, paling cuma dua pilihannya gitu. Yang pertama adalah kembalikan sesuai perjanjian, bikin sesuai perjanjian, atau yang kedua dipotong biayanya gitu. Selesai biasanya seperti itu. Tidak sampai contoh, saya kasih contoh, saya bikin rumah buat Bapak. Jadi di saat rumah saya itu nggak sesuai spek, Bapak minta dikasih besi 20, saya kasih besi 15. Cuma dua pilihan, ganti dengan besi 20, bongkar rumahnya ganti di 20, itu pilihan pertama, agar sesuai dengan perjanjian. Atau yang kedua dikurangi biayanya gitu. Jadi kalau dulu 2 miliar, Bapak cuma bayar 1,8 gitu. 200 jadi sebagai kompensasi. Cuma ganti rugi yang tadi kompensasi ya. Tapi adalah nggak masuk akal dalam saya maaf ya, saya bukan ahli hukum. Di saat Bapak menyatakan saya harus dihukum dan saya harus dipenjara karena itu. Kemarin saya sudah dipenjara 10 bulan, sekarang pun diputus saya harus dipenjara 13 tahun gitu. Itu menurut saya nggak ngerti gitu. Kenapa ini bisa terjadi gitu. Dan karena begini Pak Mas, rasa keadilan dari kita. Rasa keadilan itu yang membuat Bapak terpanggil untuk berbicara di podcast kali ini. Iya, sangat terusik. Sekarang gini Pak Amir ya, karena gini Pak, kalau kita lihat ya, ini kan udah dihukum 10 bulan. Kemudian dia sudah divonis bebas oleh PN Jakarta Selatan. Artinya kenapa malah dituntut lagi, ya kan? 13 tahun apa sampai 20 tahun gitu? Kurang paham Pak kalau masalah tuntutannya ya, tapi itu yang beredar di media Pak, karena saya baca ini Adaro kembali lagi menuntut daripada IST, dan itu ada keputusan gitu. Jadi sebenarnya yang saya tahu keputusannya sebelum sampai kepada Ibnu, belum sampai resmi belum. Cuma sekali lagi ada kejanggalan di sini. Kenapa di saat saya termasuk berapa kali hadir di persidangan, melihat dengan mata kepala bagaimana saksi berbicara, bagaimana para ahli berbicara, dan saya melihat terus kemudian saya juga mengikuti bagaimana hakim membuat keputusan dari saksi-saksi ada, ya fakta persidangan, fakta-fakta yang lain gitu. Seluruh saksi, seluruh hakim yang 3 orang itu memutus secara bulat bahwa ini tidak bersalah. Tidak ada satupun bukti saksi yang sah dia meyakinkan ini bersalah gitu, sehingga divonis bebas gitu loh. Dan saya juga melihat seperti itu. Nah, ini saya mungkin perlu juga saya sampaikan, saya kenal Ibnu dengan dekat, dan saya ini ya buat rekan-rekan khususnya anak UI gitu, Ibnu orang baik, saya kenal betul dan saya kenal dekat. Mustahil Ibnu melakukan kejahatan, apalagi dengan niat jahat menghancurkan perusahaan Adaro misalnya. Enggak. Dia orang baik, dan selama yang saya tahu dia melakukan banyak bisnis dengan orang lain, semua bisnis fine-fine. Malah selalu ujungnya adalah win-win, selalu menguntungkan. Dan saya melihat di sini secara bisnis ya, kebetulan saya juga pelaku bisnis, Adaro diuntungkan dalam ini. Dan Ibnu juga dapat keuntungan adalah wajar, karena memang Ibnu punya teknologi, dia bekerja, dia punya anak buah, terus kemudian juga dapat profit di sana. Menurut saya itu adalah hal yang biasa, dan semua bisnis melakukan hal itu. Gitu. Nah, saya sedikit Pak, kebetulan Bapak tadi singgung ada ahli juga yang bicara di sidang, ya kan?
Dan ini kan kemarin kita ikuti hari Jumat Pak, tanggal 24 itu ada webinar Pak. Ada Bapak hadir juga, ada Pak Marwan, ada Dr. Heru ya kan. Di situ secara eksplisit kita lihat memang ini murni adalah sebenarnya kasus yang sangat sederhana. Seperti yang Bapak bilang tadi. Sebenarnya tinggal bagaimana islah, bagaimana kita berdamai kan seharusnya begitu. Tidak ditarik-tarik ke perdata apalagi ke pidana. Betul Pak ya? Bapak hadir kan di webinar ya Pak? Gimana Pak? Jadi menurut saya problem yang sebenarnya ini mengatasi yang bijaksana itu adalah sebagai berbicara baik-baik antara dua belah pihak. Artinya pihak Adaro dan pihak ST bicara. Kalau memang ada yang merasa dirugikan dalam hal ini cukup kita negosiasi. Negosiasi lah kekeluargaan. Secara kekeluargaan ini contoh Adaro dirugikan berapa? Adaro dirugikan. Bicara dengan ST, kamu sanggup nggak bayar segini? Oke, negosiasi gitu. Ketemu angkanya, kalau IST mau bayar, misalnya kalau memang dia dianggap uang prestasi, minta denda ke IST. Kalau saya IST mau bayar, kan selesai masalahnya. Adaro dapat duit kembali, dan IST pun juga nggak keberatan membayari selama usaha dia bisa jalan. Nah, yang saya perhatiin kan sekarang jadi masalah IST itu lumpuh. Coba bayangin berapa orang anak buah dia karyawan dia karena ini tertahan gitu. Terus kemudian bukan hanya orangnya yang kita kasihan gitu, teknologinya pun sekarang juga tersandra. Padahal sebenarnya banyak perusahaan-perusahaan lain khususnya di Batubara juga membutuhkan teknologi yang diciptakan oleh Pak Ibnu ini. Gitu. Baik. Jadi banyak pihak yang sebenarnya dirugikan dengan kasus ini. Kalau saya bisa duduk bersama, gitu kan, kekeluargaan atau misalnya negosiasi. Masalah selesai dan semua happy ending. Adaro senang, mana IST pun juga senang. Dan itu sebenarnya yang kita minta, kemurahan, ketenangan, kejernihan berpikir dari semua pihak. Ya, saya tidak akan masuk karena hukum ya, karena memang saya bukan ini di sana. Saya semata-mata hanya berbicara. Yang pertama adalah saya bicara dari masalah teknis. Yang kedua saya berbicara dari UI. Kita melihat ada sesuatu yang janggal di sini. Solusinya menurut saya itu yang terbaik. Baik. Ya, bebaskan Ibnu, negosiasi situ, clear semua akan happy. Jadi kurangi egonya. Mungkin begitu yang saran saya. Baik Pak Amir, terima kasih atas waktunya hadir di podcast Lamulo Show. Inilah perbincangan happy saya dengan Insinyur Al-Murtasal Amir MSc, ya kan? Semata-mata beliau karena kepedulian terhadap temannya atau rekan bisnisnya yaitu Pak Ibnu yang ada di IST. Terima kasih atas waktunya dan atensi teman-teman sahabat Lamulo Show. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir. Ya, sama-sama Pak. Selamat datang di Lamulo Show. Fafifa Happy Ending.